Berikut ini adalah catatan sejarah raja-raja yang pernah memberlakukan salib untuk hukuman mati, yaitu Darius I, Raja Persia, menyalibkan 3.000 lawan politiknya di Babel pada tahun 519 sebelum Masehi. Alexander Jannaeus, Raja dan Imam Besar Yuda, menyalibkan 800 musuh Farisi pada 88 sebelum Masehi. Dan sekitar tahun 32 Masehi, Pontius Pilatus memerintahkan agar Yesus dari Nazaret dihukum mati dengan cara disalibkan. Kemudian pada tahun 337 Masehi, Konstantin Agung menghapuskan hukuman salib dari Kekaisaran Romawi karena pemujaan untuk Yesus Kristus, korban penyaliban dipandang yang paling terkenal. Jadi, salib adalah bentuk eksekusi bagi terpidana mati yang bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi dan abad ke-4 Masehi untuk menebus semua pelanggarannya. Ada 3 versi alasan penyaliban Yesus. Yang pertama adalah versi Romawi. Yesus dihukum mati melalui salib karena dianggap pemberontak dan pengacau masyarakat saat Yesus mengusir orang di Bait Allah. Yang kedua adalah versi Yahudi. Yesus dihukum mati melalui salib karena dianggap menghujat Allah, lalu dituduh sebagai nabi palsu dan melawan hukum Sabat. Dan yang ketiga adalah versi Kristen. Yesus dihukum mati melalui salib karena penebusan dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Ide penyaliban Yesus bukanlah ide manusia, melainkan hal itu adalah kehendak Allah demi menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia kepada kehidupan yang kekal. Allah tahu bahwa manusia tidak akan pernah bisa menebus dosanya sendiri. Itu sebabnya dalam perjanjian lama di Alkitab, ketika seseorang berdosa, maka dia harus mengambil seekor hewan yang tak bercacat untuk dijadikan kurban sebagai penebusan dosanya. Namun hal itu tidak efektif di mata Allah, karena sejak perjanjian lama hal itu dilakukan tapi manusia tetap jatuh dalam dosa. Artinya, manusia tetap menjadi tawanan dosa dan hamba iblis. Itu sebabnya ia sendiri turun dari surga, menjelma menjadi manusia yang tak bercacat, namanya Yesus, menjadikan dirinya korban untuk penebusan dosa manusia sekali untuk selama-lamanya, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi keunikan penyaliban Yesus yang tidak dilakukan kepada terhukum yang lain, yaitu mahkota duri yang dipasang di kepalanya. Mahkota berduri Yesus dengan jelas melambangkan kutukan dosa yang diletakkan di atas kepalanya sebagai pengorbanan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga kutukan yang dijatuhkan karena dosa Adam dan Hawa yang diucapkan atas bumi ini dapat disingkirkan bagi siapa yang percaya kepadanya. Dengan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus telah mengambil alih kembali kuasa atas maut yang sempat jatuh ke tangan setan karena dosa Adam dan Hawa. Sekarang kita memiliki kuasa atas dosa dan setan. Dalam nama Yesus semua telah ditaklukkan dan dikalahkan. Ini adalah kabar baik bagi semua orang. Demikian pula Paulus mengatakan bahwa salib Kristus bagi orang-orang Yahudi adalah batu sandungan dan bagi orang bukan Yahudi adalah kebodohan. Kita yang percaya kepada Yesus adalah juga Yahudi secara rohani.